Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 16 akan memaparkan mengenai minuman berkarbonasi. Anggota dari kelompok 16 itu sendiri ada Ananda Indah dan saya sendiri Anissa Puspa. Yang pertama ada pengertian minuman soda atau minuman berkarbonasi. Minuman berkarbonasi adalah minuman olahan yang mengandung bahan makanan dan bahan tambahan lainnya, baik alami maupun sintetik yang dikemas dalam kemasan siap konsumsi. Minuman karbonasi juga dapat diartikan sebagai minuman yang dibuat dengan mengabsorpsikan karbon dioksida ke dalam minuman. Komposisi soft drink atau minuman berkarbonasi sangat sederhana, yaitu terdiri dari air, kombinasi pemanis buatan, gas karbon dioksida, pencita rasa atau essence, pewarna, asam fosfat, dan kafein. Selanjutnya ada contoh olahan minuman berkarbonasi. Minuman berkarbonasi biasanya digunakan untuk membuat minuman mocktail. Itu ada ice kiwi punch soda, ada passion fruit ice soda, dan yang ketiga ada blue ocean. Selanjutnya ada informasi gizi dari soda itu sendiri. Ini merupakan informasi gizi dari Coca-Cola yang original. Jadi dalam satu botol Coca-Cola yang berisi 250 ml itu memiliki energi total sebesar 100 kalori. Adapun karbohidrat sebanyak 27 gram, gula 27 gram, dan juga sodium sebanyak 15 mg. Untuk lemak sendiri, Coca-Cola tidak mengandung lemak. Ini dapat dianggap sebagai hal yang baik dan juga buruk karena pada minuman ini bebas dari lemak trans yang berbahaya, tetapi juga tidak mengandung lemak makanan yang sehat. Contohnya itu kayak omega 3 sama omega 6. Untuk protein juga, Coca-Cola tidak mengandung protein, sehingga tidak memberikan manfaat apapun yang ditawarkan protein makanan seperti pertumbuhan otot, pengendalian nafsu makan, perbaikan jaringan kesehatan tulang, dan juga dan lain-lain. Yang selanjutnya ada komponen biomolekul dari soda. Yang pertama ada karbohidrat. Jadi satu botol Coca-Cola mengandung 27 gram karbohidrat yang semuanya berasal dari tambahan gula. Fungsi dari karbohidrat itu sendiri adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dan juga penentu indeks glikemik. Dan telah ditetapkan bahwa orang harus membatasi asupan gula harian mereka hanya 50 gram per harinya. Dan konsumsi soda 2 kali dalam sehari sudah hampir melebihi batas konsumsi gula per harinya. Dan gula yang terkandung dalam atau karbohidrat yang terkandung dalam soda ini berupa sukrosa. Untuk mineralnya, soda biasanya tidak mengandung vitamin dan mineral. Menurut database makanan USDA, sekaleng Coca-Cola tidak mengandung nutrisi penting seperti potasium, kalsium, ataupun zat besi. Itu juga tidak mengandung vitamin A, C, E, D, K, ataupun B. Tetapi minuman soda mengandung mineral yang berupa natrium. Natrium yang ada di dalam minuman bersoda sebesar 15 mg. Dan untuk fungsi dari natrium itu sendiri adalah untuk mempertahankan iritabilitas sel saraf dan otot, dan juga menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua ada yang selanjutnya ada proses pembuatan. Proses pembuatan untuk minuman berkarbonasi ini tuh ada dua. Yang pertama ada yang homemade, ada juga yang industri. Yang ini merupakan cara pembuatan homemade yang alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu ada air, gula pasir, esens limon, pewarna makanan, asam citron, dan juga soda kue. Untuk proses pembuatan soda homemade itu yang pertama masukkan gula pasir ke dalam air matang yang sudah disiapkan, atur takarannya hingga terasa manis. Yang kedua, kemudian masukkan esens dan pewarna makanan sambil terus diaduk. Pewarna dan esens inilah yang akan membuat penampilan soft drink homemade ini lebih mirip aslinya. Lalu tambahkan soda kue dan asam citron. Lalu aduk sampai rata. Selanjutnya,
Pembuatan minuman karbonasi selesai dan selanjutnya bisa juga didinginkan dan siap untuk diminum. Yang selanjutnya ada pembuatan soda secara pembuatan soda di industri. Untuk bahan baku dalam pembuatan soda di industri itu yang pertama membutuhkan air untuk bahan dasar minuman, untuk pencucian botol, serta untuk sanitasi. Yang kedua ada gula pasir yang berfungsi sebagai pemanis dalam pembuatan sirup. Yang ketiga menentukan cita rasa atau flavor, memberikan warna dan sebagai bahan pengawet. Yang terakhir ada karbon dioksida. Gas karbon dioksida berfungsi sebagai penyegar dan pengawet serta memperkuat flavor produk. Selanjutnya ada cara pembuatannya. Cara pembuatan itu yang pertama ada pengolahan air. Air merupakan bahan utama untuk pembuatan minuman berkarbonasi. Selanjutnya ada pembuatan sirup. Yang kedua itu ada pemurnian karbon dioksida, ada proses pencampuran, proses pengemasan, dan juga sampai akhirnya jadi dalam bentuk produk. Yang pertama ada proses pengolahan air dalam pembuatan minum soda. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa air merupakan bahan utama untuk pembuatan minuman berkarbonasi. Ada tahap dalam pembuatannya, yaitu ada pembersihan air meliputi tahap pengendapan, penggumpalan, dan penyaringan. Yang kedua ada penghilangan mikroorganisme melalui klorinasi atau penyaringan mikro. Yang ketiga ada penghilangan mineral terlarut untuk menurunkan kesadaran air. Yang keempat ada pengontrolan terhadap karat, bau, dan rasa serta warna air. Pada tahap penyaringan bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dalam air. Setelah proses penyaringan, air dialirkan ke dalam saringan karbon berisikan arang aktif, lalu dilewatkan pada saringan mikron, sehingga air yang keluar dapat diminum langsung. Air inilah yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan minuman soda. Pengoperasian pengolahan air dapat dijelaskan, yaitu air dari sumber air ditampung dalam bak penampung air, kemudian dilakukan pengendapan dalam tangki pengendapan, selanjutnya ke dalam air ditambahkan bahan kimia pengendap seperti CaOH2 ataupun ferrosulfat untuk membentuk kebebasan yang cukup dan menghasilkan flocculant. Hasil akhirnya adalah penggumpalan dan pengendapan serta air menjadi jernih. Perlakuan klorinasi dapat menghasilkan bau, rasa, dan warna sehingga air menjadi bebas hama. Hal ini karena senyawa klor sangat efektif untuk membunuh kapang, hamir, dan juga bakteri. Untuk reaksinya itu tercantum dalam slide. Selanjutnya ada proses pembuatan sirup. Jadi air yang udah mengalami proses pemurnian dicampur dengan gula pasir sambil diaduk dan dipanasi untuk mendapatkan minuman sirup sederhana. Suhu yang digunakan untuk pemanasan ini tidak lebih dari 25 derajat Celcius. Untuk mendapatkan sirup yang diinginkan, selanjutnya dilakukan pre-coating atau dengan menggunakan karbon aktif untuk menghilangkan warna dan bau asing atau tidak sedap. Lalu kemudian disaring dengan menggunakan filter press dengan saringan yang berlapis-lapis. Bahan kimia yang digunakan adalah filter PET. Sirup yang keluar dari proses ini kemudian dicampur dengan konsentrate sesuai dengan jenis minuman yang akan dibuat. Sirup yang sudah dicampur dengan konsentrate telah siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Lalu yang selanjutnya itu ada pemurnian karbon dioksida. Pada proses karbonasi CO2 yang akan dicampurkan sebelumnya perlu dimurnikan. Pada proses bahan kimia seperti kalium pengembangan dapat dipergunakan, demikian juga dengan arang aktif. CO2 cair atau CO2 beku untuk dapat dicampur perlu diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk gas pemurnian CO2. Selanjutnya dilakukan dengan menggunakan penyaringan kertas CO2 yang telah dimurnikan, harus segera dicampur dengan sirup pada suhu rendah, pada tekanan atmosfer pada suhu 72 derajat Celcius.
Air mampu menyerap volume 1 karbonasi. Faktor yang paling berperan dalam proses ini adalah suhu dan juga tekanan. Yang selanjutnya ada proses pencampuran. Proses ini dilakukan dengan mencampurkan air dan sirup dilakukan sesuai dengan bahan baku minuman yang telah ditetapkan. Air yang akan dicampur itu sebelumnya perlu larutan sirup diatur oleh alat untuk memperoleh bahan baku minimum yang dikehendaki. Lalu proses pencampuran ini juga dilakukan pada suhu rendah sehingga suhu minuman yang diusahakan mencapai 5 derajat Celcius. Pada suhu tersebut akan memudahkan minuman dicampur dengan CO2. Ya, selanjutnya ada proses pengemasan dalam pembuatan minuman soda. Jadi, untuk pengemasan dan penyimpanan, pengalengan dan pembotolan adalah salah satu cara pengawetan bahan makanan. Berbagai variasi yang terdapat dalam pengalengan dan pembotolan karena perbedaan faktor-faktor antara lain macam bahan yang disiapkan, bentuk dan struktur bahan, bahan untuk wadah atau kontainer baik sebagai kaleng maupun di gelas, peralatan pengalengan dan pertimbangan ekonomis lainnya. Pertama-tama, bahan yang disiapkan harus tidak mengalami kerusakan dan bebas dari mikroorganisme tertentu. Demikian pula dengan wadah. Wadah di sini bisa diartikan sebagai kaleng ataupun botol, harus pula dalam keadaan bebas mikroorganisme perusak, dan kemudian setelah diproses dengan pengalengan atau pemotongan bahan dan wadah tidak mengalami perubahan atau perusakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dari soda ini itu bermacam-macam tergantung dari mereknya. Seperti untuk warnanya, untuk Coca-Cola sendiri dia berwarna hitam kecoklatan, untuk Fanta, stroberi berwarna merah, dan untuk Sprite dia tidak berwarna. Untuk bau dan rasanya adalah manis, bentuknya cairan, dan bergelembung. Untuk sifat kimia sendiri, pH yang dimiliki oleh soda itu antara 4-6 dan dapat dikatakan asam dan memiliki tekanan tinggi. Boleh di next. Kita masuk ke zat aditif yang dimiliki soda. Boleh di next. Untuk zat aditif yang dimiliki soda itu adalah pertama adalah air berkarbonasi. Air soda itu memiliki kandungan utama yang terdapat dalam soft drink sebesar 86%. Di dalam air soda terdapat kandungan gas berupa karbon dioksida atau CO2. Nah, dalam proses melurutkan gas CO2 ini disebut karbonasi yang nantinya membentuk asam karbonat atau H2CO3 dan reaksinya bisa kita lihat dalam PPT. Karbon dioksida yang dilarutkan ke dalam air nantinya menyebabkan air menjadi berbusa sehingga memiliki penampakan bergelembung yang memberi kesan segar dan memberikan efek menggelitik atau gizi saat diminum. Boleh di next. Yang kedua ada bahan pemanis, di mana bahan pemanis yang sering dipakai dalam soft drink atau soda itu adalah aspartam, di mana aspartam ini dibentuk dari perpaduan asam aspartat dengan fenilalanin yang bersifat 200 kali lebih manis dari gula, sehingga hanya sedikit jumlah aspartam yang terkandung dalam minuman soda. Untuk struktur kimianya dapat dilihat pada PPT. Boleh di next. Yang ketiga ada kafein, di mana kafein ini berperan dalam meningkatkan rasa yang terkandung dalam minuman soda. Kafein dapat menstimulasi otak dan saraf, sehingga kafein yang terkandung dalam minuman soda itu dapat berjumlah 1/4 sampai 1/3 dari jumlah kafein yang terkandung dalam kopi. Untuk struktur kimia kafein dapat dilihat pada PPT di sebelah kanan. Untuk berwarna yang terdapat dalam soda seperti Coca-Cola, Pepsi, atau minuman sejenis lainnya berasal dari zat yang disebut dengan metilimidazole atau 4-MI, di mana biasanya dalam satu kaleng minuman soda itu terdapat 140 mikrogram 4-MI ini. Untuk struktur kimianya dapat dilihat pada PPT. Boleh next. Selanjutnya ada perasa buatan, di mana rata-rata minuman soda yang dijual secara komersial menggunakan perasa buatan seperti
Fanta strawberry menggunakan rasa strawberry, dan Coca-Cola menggunakan rasa karamel. Lalu ada natrium benzoat, di mana biasanya natrium benzoat ini yang diperdagangkan itu garam natrium benzoat dengan ciri-ciri berbentuk serbuk atau kristal putih, halus, sedikit berbau, berasa payau, dan pada pemanasan yang tinggi akan meleleh lalu terbakar. Nah, natrium benzoat ini merupakan zat tambahan yang digunakan sebagai pengawet. Dan ambang batas dari penggunaan natrium benzoat terkhusus pada minuman itu adalah 600 mg per liter. Boleh di next. Yang selanjutnya ada asam fosfat, di mana asam fosfat itu merupakan unsur dasar dari minuman bersoda. Fungsinya itu untuk memberikan rasa yang kuat dan mencegah perkembangbiakan jamur dan bakteri di dalam minuman bersoda. Untuk batas asam fosfat dalam minuman bersoda itu sekitar 400 mg per liter. Boleh di next. Kita masuk ke dalam efek berlebih mengkonsumsi soda. Boleh di next. Di mana jika kita kelebihan mengkonsumsi soda, biasanya akan menimbulkan penyakit diabetes dan obesitas. Untuk diabetes sendiri, untuk minuman soda yang mengandung fruktosa tinggi, soda dan pemanis buatan, itu dapat merusak pankreas yang menyebabkan produksi hormon insulinnya menurun, sehingga zat pemanis buatan yang terdapat pada soda tidak mampu dimetabolisme oleh insulin menjadi glikogen, sehingga dapat memicu peningkatan gula darah dalam tubuh. Lalu untuk obesitas sendiri, karena minuman bersoda ini banyak mengandung kalori, sehingga kandungan kalori yang tinggi dalam minuman soda dapat menyebabkan penambahan berat badan. Nah, kalori ini biasanya berasal dari zat yang terkandung dalam bahan pemanis yang alami maupun buatan dalam soda. Kandungan gula dalam Coca-Cola menurut beberapa jurnal itu dalam pola 330 ml berkisar 5-6 sendok gula. Boleh di next. Selanjutnya ada gangguan pada jantung, di mana karena jumlah kafein dalam minuman soda berbeda-beda, tapi jika minuman soda yang kuat, jumlah kafein dalam minumannya bisa melebihi 100 mg atau mendekati kandungan kafein di dalam kopi. Nah, kafein ini dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan mempercepat detak jantung. Selain itu, kafein dapat menghentikan proses pencernaan zat besi dari makanan. Jadi, orang yang gemar meminum soda kemungkinan besar beresiko mengalami kekurangan zat besi dan jantungnya relatif lebih cepat dari yang normal. Selanjutnya ada pemicu serangan jantung. Dikarenakan zat natrium yang tinggi pada minuman bersoda dapat meningkatkan tekanan darah di dalam tubuh manusia. Sehingga pada tekanan darah di dalam tubuh meningkat, kerja jantung juga otomatis meningkat dan mengakibatkan serangan jantung jika tekanannya benar-benar kuat. Boleh di next. Selanjutnya ada osteoporosis, di mana seperti tadi sudah dikatakan kalau ada beberapa soda yang mengandung fruktosa, sehingga dengan mengkonsumsi fruktosa meningkatkan ekspresi 2,4-hidroksilase dan menurunkan 1-alfa-hidroksilase, sehingga apabila kadarnya berlebih dalam waktu yang lama dapat mengurangi 1,2 OH2D3 atau bentuk aktif vitamin D yang berfungsi sebagai transporter kalsium di intestinal. Penurunan transporter kalsium di intestinal ini dapat menyebabkan penurunan vitamin D yang beredar dalam tubuh, sehingga panjang tulang dan berat total juga berkurang. Yang selanjutnya ada karies gigi, di mana kandungan asam pada minuman bersoda dapat menimbulkan karies gigi dan erosi lapisan enamel. Asam, terutama asam fosfor, sebagai penyebab kehilangan total enamel gigi ini. Nah, asam fosfor juga dapat menurunkan pH saliva dari 7,4 menjadi suasana asam. Jadi, agar meningkatkan level pH kembali di atas 7, tubuh akan berusaha menarik ion kalsium dari gigi, sehingga lapisan enamel gigi menjadi sangat berkurang, ditandai dengan gigi yang terlihat berwarna kekuningan. Boleh di next. Terakhir adalah cara penyimpanannya, di mana untuk penyimpanan minuman bersoda ini agar tahan lama, kita dapat memasukkan ke dalam botol dan pastikan tertutup rapat. Fungsi pengemasan dan penutupan yang rapat ini nantinya untuk menghindari penguapan, sehingga kemudian kita simpan di dalam lemari es, sehingga nanti minumannya bisa tahan lama dan
kita bisa menikmatinya dalam beberapa hari ke depan. Boleh di next? Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh di next? Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.